Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Studio Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada ucapan terbaik selain sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, terutama kekuatan iman, keislaman di dalam hati sanubari kita, sehingga dengan itu kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rangkaian ibadah yang kita lakukan itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, di 10 terakhir Ramadan semakin istimewa sesungguhnya keutamaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan amaliyah yang paling utama kita lakukan di bulan Ramadan di 10 hari terakhirnya. Jika kita rangkum dari berbagai hadis-hadis Nabi SAW, sesungguhnya ada 5 amalan kita di 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama adalah mencari Lailatul Qadar. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu terutama di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka menurut hadis ini, ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita lebih bersungguh-sungguh, lebih meningkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu kita mencari keutamaan Lailatul Qadar itu. Dan 10 malam yang terakhir itu menurut Rasulullah SAW yang benar-benar harus kita perhatikan adalah terutama di malam-malam yang ganjil. Yang kedua, amalan di 10 terakhir Ramadan itu adalah menghidupkan malamnya dengan aktivitas ibadah. Hal ini pun ditegaskan oleh Nabi SAW yang mulia di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr ay al-asr al-akhir min Ramadan sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang beliau, yakni bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri beliau untuk beribadah.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang mulia ini jelas memerintahkan kepada kita di 10 malam yang terakhir itu hendaklah kita hidupkan malam-malamnya dengan aktivitas ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, bila 10 malam yang terakhir beliau kencangkan ikatan sarung beliau, tentu sebagai kiasan agar beliau lebih rajin dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada umumnya kalau orang sudah berpuasa 20 hari, ukuran pinggangnya pun sudah semakin kecil, maka perlu dikencangkan supaya lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin sendirian mendapatkan keutamaan 10 terakhir Ramadan itu. Maka beliau kondisikan keluarga beliau bangunkan untuk sama-sama mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di malam-malam Lailatul Qadar tersebut, siapapun di antara kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang ada di situ setara dengan ibadah 83 tahun. Bahkan di dalam hadis disebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, khairum min alfi syahr, yaitu nilai ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, amaliyah kita di 10 terakhir Ramadan adalah memperbanyak infak dan sedekah kita. Tidak ada infak yang terbaik melainkan infak yang dikeluarkan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir tersebut. Memang di 10 hari terakhir kebutuhan kita kaum muslimin meningkat. Kebutuhan menjelang Idul Fitri, beli baju baru, makanan, minuman dan lain-lain sebagainya. Tapi janganlah lupa sisihkan sebagian harta kita, baik berupa infak, sedekah, zakat fitrah maupun zakat mal, untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat amaliyah kita di 10 terakhir Ramadan adalah memperbanyak doa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah adalah doa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Tidak ada doa terbaik di malam-malam terakhir 10 terakhir Ramadan kecuali permohonan maaf, permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, di antara amaliyah Ramadan di 10 terakhir adalah i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid boleh kapan saja, tetapi khusus di 10 yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa i'tikaf di masjid sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pasca meninggalnya beliau, istri-istri beliau juga melaksanakan i'tikaf di masjid. Ini salah satu upaya menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Para pemirsa studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita di 10 hari terakhir Ramadan ini meningkatkan kesungguhan kita dalam beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kesabaran kita, dan sabar yang paling kita prioritaskan di 10 terakhir ini adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.